Martial God Asura Chapter 5851 Bahasa Indonesia 5851, Pilihan Klan Era Kuno. Klan-klan era kuno juga melihat semua yang terjadi, dan wajah para pemimpin klan berubah menjadi kebiadaban. Kepala klan Stonehammer Monstrous meraung, itu secara terbuka menantang kita. Saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan beberapa sosok berjatuhan. Mereka adalah keajaiban terbaik dari klan era kuno. Zhao Gonyi juga ada di antara mereka. Namun, semuanya ditusuk oleh satu rantai. Chu Feng memegang ujung rantai di tangannya. Dia mengguncang rantainya, dan suara gemeretak keras terdengar bersamaan dengan teriakan kesakitan. Itu adalah seruan para keajaiban terbaik di era kuno. Apa yang sedang dilakukan itu? Apakah dia mengambil junior kita untuk dijadikan ternak? Kepala klan Stonehammer Monstrous mengamuk. Master Pavilion 7 Alam Abadi dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi murka. Para junior itu bukan hanya anak ajaib terbaik di klan mereka, beberapa dari mereka bahkan adalah kerabat dekat mereka. Namun, Chu Feng bermain dengan mereka seolah-olah mereka tidak lebih dari mainan. Sebaliknya, orang-orang dari galaksi bela diri leluhur sangat senang dengan pemandangan itu. Dari penjelasan kepala sekte bela diri naga tersembunyi, mereka mengetahui bahwa mereka yang tertusuk di sini adalah keajaiban terbaik era kuno. Mereka telah mencoba mengungkap formasi pelindung mereka dengan menyerang inti formasi, tapi Chu Feng menundukkan mereka. Untunglah mereka gagal, kalau tidak, hal itu akan menjadi pukulan telak bagi galaksi bela diri leluhur mereka. Keajaiban ini berada dalam posisi yang canggung karena Chu Feng. Berlutut. Chu Feng menarik rantainya, dan semua keajaiban terbaik era kuno berlutut dengan rapi di tanah. Posisi berlutut mereka sangat aneh. Ketika sekelompok orang berlutut berturut-turut, mereka disejajarkan berdasarkan tinggi lututnya. Namun, orang-orang ini berlutut di ketinggian yang berbeda, dengan klan monster palu batu terbesar berlutut di ketinggian terendah. Keajaiban terbaik era kuno sedang disejajarkan pada leher mereka, karena leher mereka telah digantung pada sebuah rantai. Itu, kepala klan Stonehammer Monstrous Clan tidak tahan lagi dan keluar dari dunia formasi. Dia dengan marah berteriak kepada Chu Feng, "Kecil, apa yang kamu coba tarik ke sini?" Saat Chu Feng berdiri di tepi formasi pelindung, dan kepala klan-klan batu palu mengerikan sangat besar, dia bisa melihat yang terakhir, dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah keberadaan yang melampaui tingkat dewa sejati. Namun, dia tidak khawatir karena formasi pelindungnya. Dia mengepalkan rantai itu lebih erat dari sebelumnya dan mengeluarkan pedang formasi. Bila formasi dengan cepat memanjang hingga panjangnya lebih dari 10.000 meter. Dia menempatkan pedang formasi di leher para junior. Ternyata dia membuat mereka berlutut sedemikian rupa sehingga dia bisa meletakkan pedangnya di leher mereka pada saat yang bersamaan. "Serahkan formasi ofensifmu jika kamu tidak ingin mereka mati," kata Chu Feng. "Aku akan membantai klanmu jika kamu berani menyentuh mereka." Kepala klan Stonehammer Monstrous begitu dekat sehingga mereka berdua hanya dipisahkan oleh formasi pelindung. Tubuhnya seperti gunung besar di hadapan Chu Feng, dan suaranya mengintimidasi. Namun, Chu Feng tidak terpengaruh. Dia menjentikkan jarinya, dan sebatang dupa muncul di tangannya. Dia mengiris dupa sedemikian rupa sehingga hanya tersisa sepersepuluhnya sebelum menyalakannya. "Saya tidak mudah menerima ancaman. Kembalilah dan diskusikan di antara Anda sendiri. Akankah Anda menyerahkan formasi ofensif dan mundur, atau apakah keajaiban terbaik Anda akan mati di sini? Aku akan memberimu 1/10 waktu dupa. Mereka akan mati saat waktunya habis," kata Chu Feng. "Kamu berani?" Kepala klan Stonehammer Monstrous menatap Chu Feng dengan mata yang mengingatkan pada 2 bulan yang dilihat dari jarak dekat. Bahkan giginya jauh lebih besar darinya. Namun, Chu Feng mencemooh ancamannya, "Kamu akan tahu apakah aku berani atau tidak setelah waktunya habis. Selamatkan aku, kakek. Saya tidak ingin mati. Tuan Ketua Klan, tolong selamatkan saya." Suara-suara memohon bergema dari para petinggi, termasuk Zhao Gonyi. Mereka telah melihat apa yang telah dilakukan Chu Feng, dan mereka tahu bahwa dia mampu melakukan apa saja. "Diam. Apakah Anda tidak malu mengemis untuk hidup Anda di hadapan seorang kultivator di era sekarang?" Kepala klan Stonehammer Monstrous meraung pada keajaiban terbaik era kuno. Dia mampu melakukannya, transmisi suara disampaikan ke kepala klan Stonehammer Monstrous Clan. 5 pemimpin klan era kuno lainnya juga menerima transmisi suara. Itu dari Dalang Agung. "Dalang yang mulia, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan mereka?" Para pemimpin klan beralih ke Puppeteer Exalted. Mereka bisa menyerah pada junior lainnya, tapi orang-orang yang disandera Chu Feng bukan hanya keajaiban terbaik mereka tetapi juga kerabat dekat mereka. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka, dan itu adalah dengan menyerahkan formasi ofensif. Keenam pemimpin klan era kuno berubah muram. Dengan kata lain, Puppeteer Exalted mengatakan tidak ada cara untuk menyelamatkan keajaiban terbaik mereka. "Pilihan ada di tangan Anda. Aku bisa menyerahkan formasi ofensif, tapi mustahil mengumpulkan semua item lagi. Jika kita menyerah pada kesempatan ini, kita tidak akan pernah bisa menembus formasi pelindung galaksi bela diri leluhur dan mengakses harta karun mereka," kata Puppeteer Exalted. Para pemimpin klan era kuno ragu-ragu, termasuk kepala klan-klan batu palu mengerikan. Mereka telah mencapai sejauh ini sehingga mereka enggan untuk menyerah. Pertama-tama, mereka berkumpul hanya karena godaan harta karun yang sangat besar. "Dalang yang mulia, apakah Anda yakin akan sukses?" tanya Master Pavilion 7 Alam Abadi. "Aku akan menawarkanmu kepalaku jika aku gagal," jawab Dalang Ta'ala. Master Pavilion 7 Alam Abadi mengalihkan pandangannya dari formasi pelindung. Sikap ini mengungkapkan keputusannya. "Master Pavilion 7 Alam Abadi, apakah kamu akan menyerah pada cucumu?" tanya kepala klan-klan darah Phoenix Royal. "Anda telah melihat cara Chu Feng. Dia bukan seorang pengecut. Menurut Anda mengapa dia membantai anggota klan kita yang lain, hanya untuk menyelamatkan nyawa keajaiban terbaik kita? Dia berencana mengancam kami sejak awal. Sebenarnya, junior kita sudah mati sejak mereka kalah dari Chu Feng. Mereka tidak cukup kuat, jadi mereka harus membayar harganya." Master Pavilion 7 Alam Abadi menghela nafas sebelum menutup matanya. Cucu kesayangannya termasuk di antara para sandera. Itu bukanlah keputusan mudah yang diambilnya.
Yang lain terdiam. Bukan karena mereka setuju dengan Master Pavilion 7 Alam Abadi, namun antara keajaiban terbaik mereka dan masa depan klan mereka, mereka memilih yang terakhir.